Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Sekali lagi saya memperkenalkan diri saya kepada seluruh peserta dan Profesor Subianto, Bapak Gary Gerson, dan Bapak Rekta sebagai presenter dalam seminar ini. Dalam acara World Microbiome Day dengan tema seminar On Earth Saving Revolution. Di tema seminar kali ini, yaitu bagaimana peranan mikroorganisme dalam meningkatkan kualitas atau produktivitas pertanian, kelangsungan lingkungan, dan juga untuk anti-aging, kemanusiaan anti-aging, dan umur panjang. Sesi pertama sudah kita lalui, sesi pagi, dan kita ini sesi siang. Sesi pagi adalah khusus dalam tema pertanian dan kelestarian lingkungan. Dan sesi yang kedua adalah anti-aging manusia atau awet muda, awet muda eh, manusia atau human anti-aging dan umur panjang. Jadi khusus pada sesi yang kedua siang ini dari jam 13 sampai 17 nanti kita akan mendengarkan paparan dan juga diskusi bersama dari tiga pembicara. Yang pertama adalah Profesor Dr. Subianto, MS, spesialis anak konsultan. Dengan materinya peranan mikroorganisme usus untuk menjaga jadi proses atau mengawal proses penuaan manusia. Kalau bahasa Inggrisnya the role of gut microbiome to escort aging process. Yang kedua adalah Bapak Gary Gerson, BSc, dengan judul penelitiannya Antiviral Activity of Biosurfactant. Jadi aktivitas antivirus daripada biosurfactant. Yang ketiga adalah Pak Apoteker GE Rekta Gerson, SSI. Jadi multi-strain probiotic supplementation for managing type 2 diabetes and its comorbidities. Jadi suplementasi daripada multistrain probiotik untuk mengelola penyakit diabetes tipe 2 dan komorbiditasnya. Jadi syukur kita bisa bertemu pada acara seminar ini. Waktu masing-masing pembicara ada 75 menit total dari pemaparan sampai dengan uh, sesi tanya jawab atau diskusi. Nah, nanti kalau ada karena saya sebagai pemandu daripada seminar ini, kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan menulis dalam kolom chat, dan juga bisa ada juga sesi tanya jawab langsung dengan mengangkat tangannya. Untuk itu, kita lanjutkan dan mengundang Bapak Profesor Dr. Subianto Marto Sudarmo, dokter spesialis anak konsultan, guru besar Fakultas Universitas Airlangga, dengan memiliki pengalaman yang cukup banyak, khususnya kurang lebih ada 34 penelitian, terutama tentang probiotik sejak 2010 hingga sekarang. Jadi fokus pada penelitian beliau tentang
bagaimana peranan mikroorganisme khusus untuk kesehatan manusia dalam pemaparan seminar kali ini. Jadi khususnya bagaimana untuk mengawal tentu ke arah yang lebih baik proses penuaan manusia. Silakan untuk waktu dan kesempatan saya berikan kepada Profesor Subianto. Silakan, Prof. Udah kelihatan belum? Share screen. Udah kelihatan apa belum? Oke, bagus. Bagus, Prof. Udah, Gambar bagus, suara bagus. udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Thanks to God bahwa kita di sini sehat-sehat semua. Ya, kita masih harus sehat sampai umur berapapun. Jadi saya akan bawakan untuk didiskusi sama teman-teman itu mengenai judul yang disampaikan tadi. Jadi betapa pentingnya peranan dari gut mikrobiota usus yang sehat ya untuk mengawal proses ketua kita yang sehat. Itu penting ini. Jadi ada gambar sebelah kiri itu mulai dari hamil, lahir sampai tua masih lumayan sehat, bisa jalan ya. Tapi yang sebelah kanan Anda bisa tahu ini sudah ada pakai tekan, bungkuk sebenarnya itu proses perjalanan tua yang tidak sehat ya. Jadi kita mengalami karena peringatan World Microbiome Day ya 27 Juni ini yang ke berapa itu ya. Ya ini yang awal itu peringati itu yang keenam ya, yang keenam sekarang ini. Ya, ini sudah mulai 2018 ya betul keenam ya. Ya jadi ini penting sekali bahwa mikrobiom ini ternyata tidak hanya pada manusia saja ya. Ternyata ada kaitannya semua. Dunia itu membuat suatu interkoneksi satu sama lain, ya lingkungannya dengan orang yang menghuninya. Menghuninya juga ada manusianya, ada binatangnya, ada tanamannya, ada makanannya, ada tanahnya, ada airnya. Tadi pada sesi pertama itu saya sampaikan bahwa itu pentingnya untuk membuat lingkungan yang sehat, mainin ya air, tidak hanya laut, tapi danau-danau bisa dijernihkan dengan yang Anda tahu semua tadi caranya bagaimana, ya dan tanah diberikan bagaimana membuat tanah yang sehat dengan rabu-rabu organik, tidak lain adalah mikrobiom, ya tanaman juga itu, jadi semuanya akan jadi sehat dengan mikrobiom, ya. Ya, jadi ini World Microbiome Day itu ini ini topik yang ini ya pada 2024 ini ya explore ya diet itu bagaimana pengaruhnya. Jadi ini salah satu aspek saja. Diet itu sangat penting sekali untuk merawat bakteri-bakteri mikrobiom itu dengan kode genetiknya yang mikrobiom semuanya ada di sana, baik patogen tidak patogen ya baik tidak baik. Tapi kita nanti desak supaya bakteri yang baik itu mikrobiota yang baik itu lebih dominan yang memberikan efek yang sehat ya. Ya, jadi ini bagaimana kalau tadi diet tadi akan merawat ini ya, merawat mikrobiota itu, mikrobiota kita punya itu kita sangat manja sekali. Kalau di dalam tidak baik nanti dia ini jadi tidak bagus, malah mungkin masalah kita tidak bisa sehat ya. Nah ini ternyata saya makanan yang penting. Ini topiknya. Tapi pada presentasi saya tadi secara lebih luas ya bagaimana membuat orang hidup itu dalam perjalanannya proses tuanya sehat itu tidak lain dikendalikan oleh mikrobiota pada usus. Ya ini mengapa? Ini sekarang aspeknya pada manusia. Ya, jadi pada animal, saya elaborasi ini pada manusia, penghuni daripada dunia ini, world ini, yang ternyata semuanya kendali atau dipengaruhi oleh keberadaan mikrobiom
dalam dunia ini dari skala Peter 6 macam dan 7 macam dengan air mikrobiom interkoneksi satu sama lain ya. Sangat penting untuk kehidupan kita itu kuman dulu kan waktu zaman dulu kan waduh kuman harus dibunuh. Sekarang enggak. Ternyata kita punya kuman yang baik ya. Sangat penting untuk kehidupan orang, sangat penting kuman baik itu ya. Ya, jadi sudah 2450 tahun yang lalu ya itu Bapak kedokteran itu menyatakan bahwa semua penyakit itu dimulai dari usus ya saya usus jadi kan dipengaruhi oleh apa yang masuk usus kalau tidak betul bisa mengganggu ini ya saya ketimbul suatu bermacam-macam penyakit ya luar biasa ini dia harus tahu bahwa kita itu usus kita diisi oleh bakteri baik dulu wah bakteri jahat sekarang dunia sudah kedua sudah berubah ya tidak hanya memberikan maaf membunuh penyakit bakteri dengan antibiotik udah bergeser lah di paradigmanya ya ini juga bahwa usus itu kita penting tapi usus kalau kita tidak kelola baik itu surganya dari penyakit ya nah, meninggalnya orang itu ada di usus ya kalau pencernaannya jelek mengganggu bakteri keseimbangan bakteri dalam usus tidak bagus jadi disbiosis dominasi oleh banyak bakteri jeleknya jadi akan tidak baik makanya akan jadi masalah semuanya bergulir. Wah, semua kesehatan semua penyakit kaitannya dengan usus ini ya. Nah, ini akan Anda tidak mudah-mudahan info ini bisa bermanfaat bahwa kita itu manusia itu dalam tubuhnya mengandung 100 triliun ya sel ya. Nah, kita hanya 10 triliun, kita sepersepuluhnya saja. Ya, jadi kita salah kau dengan salah eh, kalah jauh dengan ini kuman-kumannya menghuni kita itu. Dan luar biasanya bahwa 90% itu ada di dalam usus. Di tempat lain ada, di kulit ada, ya, di tempat-tempat organ lain juga ada. Ya, itu didominasi 90% adalah di usus. Yang itu usus memainkan peran sangat penting untuk memainkan kesehatan kita. Bisa sakit, tidak sakit tergantung pada kinerja daripada bakteri-bakteri baik yang di dalam usus. Kalau jelek, susah. Ya, jadi kode genetiknya itu mikrobiom itu bakteri di usus itu 895 lebih dari ini 1000 1 juta malah ada sekarang publikasi terhadap 3 juta. Jadi human microbiome itu mikrobiom bakteri-bakteri yang baik baik jelek baik itu yang di dalam tubuh kita itu memiliki kode genetik itu 1 juta. Sekarang berjumlah ada 3 juta. Ya, sehingga DNA gennya itu, gen itu, ya ada komponen dalam sel ada gen, yaitu mengendalikan semua ini kehidupan sel itu. Ini adalah punyaannya mikrobiom, bukan punyaan kita. Kita itu istilahnya kan kita nunut hidup kepada bakteri-bakteri. Mari kita jaga betul bakteri-bakteri ini jangan sampai dimiliki oleh bakteri yang jelek. Bakteri jelek tidak mungkin dihilangkan sama sekali enggak, tapi diredam. Tidak bisa dibunuh apapun, membunuh semua dunia bebas daripada kuman atau patogen, tidak bisa. Kita hidup bersama dengan penyakit. Asal kita dahatannya baik, ususnya baik, risiko sakit itu sangat kecil. Ya, jadi kita ulangi bahwa ini suatu ini katakan bahwa revolusi besar dalam pemahaman mikrobiom ya, mikrobiom mikat usus ya. Mikrobiom usus berarti mikrobiota dengan kode genetiknya dan ada yang membentuk suatu ekosistem dalam usus, ada aktivitas metabolitnya, itu penting juga untuk mengendalikan fungsi tubuh ya. Dan ada taman kalau kita intervensi dari luar dengan probiotik multistrain dan sebagainya itu akan baik dan akan memicu terjadinya mikroekosistem yang di dalam usus ya mikrosistem mikrobiota dalam usus itu jadi sehat ya dengan produk metabolitnya juga sehat itu menentukan mana semua fungsi dalam tubuh diregulasi daripada ini ya metabolisme ini termasuk kita memberikan bakteri yang baik itu akan menentukan bahwa stabilitas supaya eubiosis yang normal ususnya sehat. Jadi ini akan mencerminkan kalau ususnya itu sehat ya healthy gut microbiome itu orangnya ususnya juga sehat mikrobiomnya sehat tadi 28% kuman
yang bagus-bagus, jadi ususnya sehat, nah ususnya sehat, hidupnya juga sehat. Ya, jadi akhirnya ngeklaim, para expert mengklaim bahwa di masa depan kedokteran itu dunia adalah mikrobiom. Bukan obat lagi, bukan. Bukan obat tidak boleh, tapi mikrobiom lah yang lebih utama. Ya, jadi semua sekarang produksi pabrik-pabrik di luar negeri pun banyak memproduksi bakteri-bakteri baik itu melampaui daripada produksi obat-obat yang lainnya. Ya, ini sekitar informasi saja. Begitu banyak ya peranan daripada usus ini. Kalau ususnya disbiosis jelek, kalau eubiosis bagus, ya itu ternyata semua organ di dalam tubuh itu ada kaitan dengan usus. Luar biasa itu. Apapun tidak ada ketinggalan. Ya, ini kata jelaskan bagaimana pengaruh pada proses ketuaan. Semua kena semuanya ini. Ya, ini ada 25 apa 30 ini. Dan saya sebut satu. Semua organ tubuh sudah. Sampai cancer pun ya. Jadi ada kalau ada istilahnya main axis itu banyak ada brain axis ya, lung axis, kardiak aksis dan aksis semuanya itu tercermin dari gambar yang begitu luas sekali. Sampai produksi reproduksi organ ya organ untuk produksi ya untuk keturunan itu semuanya kendali dari usus. Kalau ususnya baik itu tidak akan terjadi macam-macam. Ya alergi kulit kulit kan kulit kan untuk kalau yang bagus kalau ususnya bagus kulitnya ya bagus ya diabetes semua ada, sinus semuanya tidak ada ketinggalan. Semuanya kaitannya dengan usus sama Pak Samer ini mungkin masalah tambah lagi nanti ini. Belum tak masuk tulang, tulang otot semuanya kendali dari tulang keropos apa ya itu terjadi oleh karena gangguan pada mikroba itu yang tidak bagus. Kita bertahankan nanti kita lihat ya ada slide yang mulai dari bayi bagaimana membuat supaya kita itu sehat, ya, hidup sehat. Dimulai daripada orang hamil. Ini sudah konsep sudah berubah. Dulu orang hamil kan wah ini harus bersih, vaginanya bersih, ya harus semprot-semprot antiseptik ya atau antibiotik. Tapi ternyata tidak begitu sekarang yang baru itu. Jadi ini merupakan bagaimana untuk mempreparasi, mempersiapkan hidup sehat itu mulai dari pregnancy, ibu hamil ya sampai tua itu tidak lain ada pengaruh daripada penting dari mikrobiota ini. Mikrobiom dengan kondisi genetiknya. Ini salah satu contoh ya bagaimana ternyata orang hamil itu jadi ada perubahan pada mikrobiota ada khusus ya. Jadi makanya ada alasan sangat relevan untuk memberikan support probiotik itu ya diminum pada ibunya. Sekarang ada pemikiran baru menyediakan supaya vaginanya diisi oleh bakteri baik. Kalau lahirnya nih lewat pervaginam ya bukan operasi, itu lebih baik lewat bawah ya jadi dia akan dikolonisasi ini bayinya menghirup menelan daripada ini cairan-cairan di dalam vagina bakteri baik sehingga kualitasnya baik ya. Sebab kalau tidak, misalnya patogenik sudah kadung risiko untuk jadi abortus, ya, terus susah hamil, infertility, ya, mungkin kelainan bawaan, semua penyakit-penyakit yang berikutnya muncul karena ada tidak baik pada waktu hamil, probiotik tidak baik. Jadi semuanya dia ada vagina dulu dianggap steril di dalam plasenta ternyata ada mikrobiotanya, ya, tidak ada yang kecuali scannya ada, semuanya ada. Ini ya jadi perubahan selama kehamilan itu vaginanya berubah mikrobiotanya ya oleh karena hormonal dan sebagainya karena proses kehamilan mulutnya juga orang mikrobiota juga plasenta juga berubah semua makanya dijamin disupport supaya semua ini sangat penting kalau disbiosis pada waktu hamil risikonya besar sudah terjadi penyakit-penyakit bulan harinya juga alerginya tidak teredam kalau bisa risiko alergi apa itu juga akan berkurang ya jadi semuanya pentingnya memahami mikrobiota ya di mana tempatnya sudah di mulut ya ada di plasenta ada ya di usus ya apa lagi ya dominasi 95% tadi di vagina juga ada semuanya ada aksesnya usus dengan vagina ada aksesnya ya gut mikrobiota vaginal aksis ini ya sama kira-kira penjelasannya bahwa pentingnya mikrobiota pada kehamilan itu
akan jangan sampai terjadi dibiosis. Yang nanti akan mengganggu buah kemahilannya dengan segala macam akibatnya. Tapi menyediakan untuk yang sehat. Ibunya sehat nanti melahirkan bayi yang lewat bas sehat. Kalau diseksio terpaksa ada indikasi medik, ya ini berikutnya sekarang diregulasi dengan kolonisasi pemberian bakteri-bakteri yang baik sejak lahir diberikan tidak masalah ya. Ya ini jadi karena ini aneh bakteri baik itu ya. Itu kalau bakteri masuk ke dalam sirkulasi kita jadi sakit, jadi sepsis, infeksi berat. Tetapi kuman ini masuk ya. Itu dari usus bisa masuk ke vagina, uterus, ya masuk dalam plasenta sampai masuk bayinya. Sehingga proses dalam waktu pembentukan organ-organ di dalam kandungan pada bayinya itu, fetusnya itu, ternyata pembentukan ya, pembentukan daripada usus maupun utak itu tergantung pada ternyata bakteri yang baik yang dikirim ibunya kepada bayinya. Luar biasa itu. Jadi ini sekarang pemain yang baru, mungkin dokter baru akan mulai masuk ke sana ya. Ini sangat penting sekali. Saya menjamin bahwa kita kalau mau sehat sampai tua, ya, yaitu kita mesti mulai dari kandungannya sehat, lahir ceplok langsung sehat, ya. Nah ini juga mulai dari hamil, lahir, anak-anak sampai bayi dan anak itu ternyata ini perlu disupport, distabilkan terus. Ini bisa berubah bakteri-bakteri dalam ususnya ya itu diberikan ini konsumsi protein sehingga ini jangan sampai kalau terlalu banyak sering minum obat terutama antibiotik kacau semuanya nanti jadi anaknya gampang sakit jadi vaksin antibiotik tapi sembuh sebentar sakit lagi belum 2 minggu seminggu sakit lagi kan jadi tidak baik karena bakteri baiknya mati semuanya bakteri baik itu menentukan daya tahan tubuh kita dan tubuh kita itu 85% ada di usus sehat-sehat dalam tubuh. Nah, itu kalau yang kendalikan sehat itu dari kuman sang sehat, bakteri sehat itu ya. Nah, sekarang gimana kalau proses tua itu sebenarnya dimulai kapan? Ada beberapa laporan sejak umur 30-40 itu sebenarnya sudah mulai proses ketuaan. Ya, kelihatan oh kulitnya masih bagus kok, masih ini semuanya baik. Iya, 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 iya. Tapi sebenarnya sudah ada peristiwa porsi molekuler ini dalam tubuh itu sudah mulai terjadi. Ya, itu harus dikelola dengan baik pemahamannya ya. Jadi itu merapat ini akhirnya ujungnya usus yang paling penting ya. Definisinya macam-macam tapi yang umum misalnya adalah common feature gambar yang sama ya. Izin adalah waktu soal waktu. Ya, waktu dengan lewatnya waktu ada terjadi perubahan pada semua organ tubuh ya yang utama adalah harus dipertahankan supaya bakteri yang baik di usus itu tidak banyak berubah, disupport terus. Kalau berubah banyak, karena proses ketuaan itu, dia akan jadi disbiosis, akan menggulirkan semua macam penyakit. Ya. Jadi akan lebih gampang, tua itu lebih gampang sakit. Ya. Terus gampang kena injury, kematian, tapi belum pernah tua, jangan sampai terjadi prematur aging proses ya. Ini balik-balik lagi ya. Nah, ini setiap kegiatan tubuh ada oksidatif stresnya ya, ada free radikalnya. Ya, apalagi kalau disbiosis, itu semuanya jadi hormon terganggu, imun sistem terganggu, semua terganggu. Ujungnya karena gak disbiosis ini. Gene mutasinya semua, aktivitas gene, transkripsi, itu kendalinya dari usus juga. Ya, pengaruhnya pada genetik luar biasa usus ini ya. Ya ini karena beberapa konsep yang model konsep itu ternyata beberapa ini ada contohnya poin ada 1 sampai 8 ini ya. Jadi memang kita harus memperbaiki diri sendiri ya supaya bisa adaptasi ya ujungnya dengan apa? Ya dari mikrobiota usus ini. Yang kedua ya sehat sehat itu ya harus ini save the life ya. Jadi tidak gampang mati gitu loh, tidak gampang meninggal dengan lingkungannya dibuat sehat ya bolak-balik kalau tadi ada air mikrobiom lingkungannya airnya tanahnya sebanyak environmentnya bagus ya kita akan lebih baik ya jadi semua mencakup the whole konsep mengenai anu LT aging itu proses yang tua itu sehat itu loh ya dan itu promote engagement participation old people. Nah, kalau kumpul-kumpul
orang tua jangan diem di rumah apa enggak baik. Mesti punya komunitas, apalagi sekarang dengan WA itu punya komunitas WA ya bagus juga untuk komunikasi, untuk ini, untuk guyon dan sebagainya. Ya orang tua jangan menyendiri tidak baik ya. Ada aktivitas itu aktivitas juga akan memperbaiki ususnya juga ya. Jadi ini harus kesehatan diperhatiin betul ya. Mesti harus tahu kalau ke dokter di mana harus punya ini pola-pola yang harus kemana dokter harus tahu semuanya. Tidak nyuruh enggak apa-apa. Oh aku mual-mual aja ini. Mau baik mau sakit perutnya sakit mual-mual. Dia coba enggak pakai kasih obat-obat anti mas enggak baik-baik. Ujung-ujungnya apa? Sebenarnya jantung kelainannya. Makanya itu hati-hati ya. Jadi kelainan gambar dari kelihatan usus tapi ternyata jantung ya semuanya dari mikrobiota usus tadi tidak baik disbiosis muncul segala macam ya jadi semuanya ada 8 faktor ini semua kaitannya dengan mikrobiota usus ini ya jadi ini sangat penting diperhatikan fokusnya sekarang saya tekankan mikrobiota usus yang baik eubiosis adalah sangat penting untuk menjalani proses tulang yang sehat ya. Ya, aging itu ternyata kalau aging berubah semua. Semua organ jadi berubah semuanya. Yang saya tadi tampilkan tadi, many organ axis tadi, semua jadi berubah semuanya. Kalau tidak sehat, disbiosis sudah muncul nih. Bisa pada proses tua itu juga akan disbiosis dan juga akan ini. Jadi ada gangguan-gangguan organ sistemnya terganggu, sarafnya terganggu, Parkinson, semuanya itu penyakit jantung, ya, penyakit stroke apa itu Alzheimer, pikun apa itu, ternyata Parkinson, semua kaitan dengan usus. Ususnya jelek ya itu sudah belum sampai tua betul sudah masalahnya banyak. Penyakit jantung ya buntu, arteriosklerosis, gagal jantung, semuanya dari usus. Ya, ini ingatin lagi, ini pentingnya usus, 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 usus. Paru-paru juga gitu. COPD, ya. Kanker paru-paru. Kanker apapun tidak hanya paru-paru. Semua kanker kaitan dengan usus yang tidak baik, ya. Dan disbiosis. Otot itu. Otot sama tulang-tulangnya itu. Kalau ini tulang-tulangnya sudah mengendalikan kepadatan tulang di dalam ini, eh, tulang-tulang itu ternyata tidak lepas dari pengaruh daripada kinerja kuman baik di usus. Ya, jadi ada keradangan, ada keropos, ada keradangan, gampang patah segala macam itu ya. Ada kekelainan-kelainan, keganas dari otot, semuanya kaitan dengan proses kekebalan bisa muncul dan karena itu kalau tidak diurus, ususnya tidak diurus jadi gampang jadi ini. Ya, jadi ada mulai tidak gitu dengar, ya, mata juga tidak gitu terang lagi, ada katarak, ya, ada kelurahan retina macular degeneration, ya itu semua kaitan kendali dari usus semua. Kalau ususnya bagus, mudah-mudahan begini ini akan jarang risiko itu dari kecil sekali, ya. Jadi yang pertimbangan yang terakhir hanya tidak ya karena dia tidak tidak independen lagi ya. Jadi kayak jalan ya mesti ditemani, nah, kayak itu jatuh ya. Jadi perlakuan-perlakuan itu jangan sampai orang tua digeletak, geletak itu tidak diperhatikan ya dibiarkan sendiri itu tidak bisa. Anda anak-anak yang dilahirkan itu harus jasa orang tua luar biasa. Ya, jadi mesti harus menghormat sama orang tua, merawat betul ya pada proses tua ini ya. Kulitnya juga eh, keriput semuanya, banyak penyakit kayak katakan kan kalau ususnya tidak bagus, disbiosis, kulitnya juga disbiosis, ya, skin disbiosis ya. Ini kira-kira itu anti aging tidak boleh ditawarkan anti aging proses itu, anti aging itu dipakai itu strateginya apa saja. Yang proses tandanya ketuaan tadi sudah kita sampaikan juga. Semua sel jadi tua semua nanti akan pada slide berikutnya akan kelihatan ya. Ya, jadi semua jadi tua sebenarnya tua itu ya semua organ jadi tua semua ya repot memang makanya tidak cepat tua tidak cepat senescen senes tua itu bahkan kendalinya dari usus lagi ya ya jadi pemberian probiotik itu salah satu faktor yang utama dari anti aging semuanya kendali dari usus ini proses tua itu pada proses tua itu immunosenescence artinya sel-sel imun sel-sel dalam tubuh kita sudah mulai tua ya. Ya, tidak bisa dina tua, tetapi coba ya tua, tidak terlalu cepat ya. Nah, 85% imun sel di tubuh kalau di usus ya membentuk daya tahan tubuh
bertanggung jawab 85% daya tahan tubuh kita. Nah itu kalau sudah diperhatikan baik ya kan proses tua saja, nah proses tua itu terjadi disbiosis. Nah itu kalau kita tidak regulasi, tidak selalu regulasi terus, ya akhirnya jadi begini nih ya. Ini juga yang sebelah kanan itu juga jadi karena disbiosis, jadi proses keradangan karena ini kalau disbiosis itu eh, chronic inflammation ya, even low chronic inflammation itu merupakan dasar daripada untuk terjadinya bermacam-macam sakit. Nah, ini balik lagi harus usulnya dijaga yang baik ya. Ya ini kalau disbiosis tidak sehat itu sudah kuman-kumannya distribusinya menjadi kacau di disbiosis ini. Ya kalau sehat itu eubiosis ya ada komponen kuman-kuman itu banyak 100 triliun itu dan juga strainnya bukan puluhan ribuan ya strainnya itu. Makanya harus baik semuanya. Makanya makannya, bahkan dietnya harus baik. Nah, suplementasi sekarang ini sudah mulai ada memberikan probiotik, prebiotik, simbiotik, ya psikobiotik produknya, antioksidan tambahan. Tapi sebetulnya di dalam sistem mikrobiota usus itu sudah ada bisa memproduksi antioksidan juga itu membantu ini. Jadi semuanya kuncinya semua platformnya itu adalah dari usus yang sehat. Tidak sehat sudah semuanya jadi rusak semuanya. Ini sama ya. Jadi ini kalau mikrobiom itu impact pada kalau dibiosis, aging semuanya dikacau semuanya. Bisa digambar itu ya. Jadi selnya banyak jadi tua semuanya ya. Jadi senescent associated secretory protein. Berarti ini sel yang tua sudah tidak bisa menjalankan fungsi normal sekresi-sekresi produk-produk untuk komunikasi antar sel juga tidak bagus sama sekali ya. Jadi akhirnya akan down semuanya. Kadang orang tua diobati, orang awam sakit diobati baik ya. Tapi kalau orang sakit yang tua diobati kadang tidak cepat baik karena sudah kemampuan untuk penyembuhan itu sangat berkurang karena adanya ini disbiosis tadi ya. Ini kalau mulai dari utak sampai ini perubahan apa saja kita lihat pada anu berikutnya tadi ya. Dari utaknya utak yang sakit ya apa ya sama yang disease penyakit yang tidak healthy apa itu ternyata kaitannya dengan semua organ tadi. Utak juga memain peran penting. Ada gut, brain gut axis. Jadi ada hubungan antara usus dengan otak dan usus. Orang stres itu ini usus jadi kacau, lebih gampang sakit. Ya, kalau ususnya disbiosis jelek, orangnya juga gut brain aksinya tidak bagus. Gampang stres, bisa terjadi Parkinson, bisa terjadi lupa, bisa stroke, ya. Semua kaitan dengan sana semuanya. Kendali lagi usus. Ini sama ya. Kalau pada yang berumur itu tulang-tulangnya juga jadi tidak bagus, ya. Selnya jadi tua semua, imun sistemnya juga tidak bagus. Di tengah itu semua musim sel imunokompetensinya jadi tua semuanya. Setua itu kerjanya ya tidak bisa tuh. Dibantu suruh melawan itu juga susah makanya supaya tidak jadi tergesa-gesa tua imunokompetensinya itu mesti dirawat dengan balik lagi harus kuman-kuman biosis harus supaya eubiosis ya ini. Jadi kalau dysbiosis jadi suatu model inflammation ya. Jadi chronic inflammation lower inflammation itu akan menjadi semua penyakit gampang muncul ya. Ini juga ada yang orang yang sehat, bagaimana orang yang sakit, yang tua itu bagaimana sudah ada perubahan pada otaknya berubah, ya. Si dalam otaknya saya berubah, sel namanya mikroglia juga bisa berubah semuanya. Jadi kinerjanya otaknya sudah tidak baik bagus. Dan pada proses tua itu tidak bisa merasakan, tidak ada anu sense of nutrition itu tidak bagus lagi, tidak ngerti makan enak, tidak enak, tidak ngerti sudah. Ya karena otaknya sudah mulai tidak bagus. Kalau yang tua atrofi dan sebagainya itu, ya. Ya, jadi ada gut, sekarang banyak aksesnya. Salah contoh sini aja, gut mikrobiota, gut brain axis, ya. Pada proses ketuaan akan terganggu semuanya sudah, ya. Jadi hubungan bidireksional itu mielinisasinya kurang, ya, apa ya, hubungan antar saraf satu dengan lain juga kurang semuanya, ya. Jadi kognitifnya ya. Jadi pikirannya apa sudah tidak itu bagus, tidak gampang ngerti, mudah lupa, semua kaitan dengan usus. Ya, nah, kalau ini umur tua ini akan mengganggu semuanya sudah. Ya, jadi akhirnya jadi jelek ya.
Jadi orang menjadi pemikiran tidak bagus, tidak kurang rajin dalam diajak omongan lima kadang juga tidak bisa cepat menerimanya, ya. Jadi ini mulai dari ini dalam sebelah kanan itu tidak kelihatan ada tutupan ini, ya, yang kecil ya. Ini gambar kanan itu yaitu usus gut mikrobiota itu, ya, itu dipengaruhi oleh banyak macam faktor itu. Ya sampai minum ASI, dietnya salah, ya, kulturnya, environmentnya tidak bagus, gampang infeksi, semuanya menjadi faktor untuk mengganggu minumnya. Akhirnya proses ketuanya jadi tidak baik. Ya ini tadi, kalau proses tuanya kalau menyangkut semua kan jadi tua, sel tua, termasuk sel di dalam istilahnya eh, mitokondria itu pabrik untuk buat tenaga. Kalau itu lemah sudah, wes semuanya kacau semuanya. Ya, stres oksidatif, jadi karena metabolisme juga dipengaruhi hasil ini ada ini produk-produk ROS reaktif reaktif oxygen spesies itu semuanya DNA-nya mau rusak, ini rusak, ya, semuanya rusak, mitokondria rusak, semuanya akhirnya muncul bermacam-macam sakit, ya, bisa jantungnya jadi tidak bagus, gagal jantung, ya, ini gampang sendinya luka, tidak bisa bagus, ada osteoartritis, jalannya sudah belum terlalu tua, jalannya sudah susah, apalagi kalau gemuk. Orang sendi kecil kayak gitu, suruh numpang 100 di kilo lebih ya berat, ya, belum terlalu tua sudah ini. Ya, jadi tulang-tulangnya tidak mau bagus, gampang jatuh, pikun, wis semuanya itu semua ini paru-paru tidak bagus, ya, pendengaran tidak bagus, ya, diabetes, jantung buntu, semuanya kaitan dengan usus. Proses tuaan itu, nah ini ternyata kendali ini adalah peran mikrobiota usus. Ya, proses proses tua itu bagaimana sih orang jadi tua itu? Ya, sebetulnya tua itu ya proses yang alami saja, ya, tapi tidak alami yang baik itu loh. Kalau bisa dipengaruhi supaya proses alami sebagai dan umur panjang, longevity. Kalau 100 tahun kan lebih bersyukur, 100 tahun, tapi 100 tahun yang bagus sama 100 kan lebih nggak ngerti apa-apa ya buat apa. Tapi sampai 100 tahun masih punya otak yang bagus, masih bisa masih komunikasi dengan semua keluarga, ya, kan luar biasa. Ya, jadi ini beberapa trigger, ya, yang mungkin naturalnya itu jadi di-trigger oleh yang tidak baik, ya. Ya, karena ini ya memang natural, ya, memang tua, orang tua selnya jadi tua. Semua sel dalam organ tubuh kita jadi tua semuanya. Ya, telomer itu yang penting untuk eh, memperserifikasi replikasi telomere pendek itu lama-lama ya tidak serifikasi, ya, mandek, meninggal, ya, lebih pendek, DNA-nya rusak, ya, ini kepersituaan ini lah supaya ini tidak gampang rusak ini dikendalikan oleh konsumsi bakteri baik, ya, supaya proses dalam itu proses tuanya itu tidak terlalu cepat atau tidak terlalu parah, ya. Ada disfungsi mitokondria saya jelaskan barusan tadi. Ya, kalau sudah mulai tua itu sel-selnya masih sedikit, jadi terhadap apapun replikasi tidak baik, jumlah sel sudah tidak, istilah ini ada sarkopenia. Jadi ototnya kecil, ini kecil, semuanya sudah jadi ini. Ya, jadi dalam ini semua organ sel dalam tubuh sampai tingkat sel molekuler sampai stem selnya itu sel yang itu bisa mereplikasi, proliferasi, ya, proliferasi akhirnya jadi mengganti sel-sel yang rusak itu. Ya, next step-nya sudah di inti selnya yang untuk meregulasi itu, proliferasi untuk mengganti yang rusak, tidak ada, kecapean ya sudah, tidak bisa, ya. Jadi genetik tidak stabil karena stabilitas genetik itu sangat dipengaruhi oleh kinerja daripada usus. Ya, jadi ada jalur molekuler jalur yang mengatur fungsi apa genetik itu jadi baik. Kalau enggak itu jadi kacau semuanya. Ya. Dan nutil-nutil sensing itu enggak gitu ngerti lagi ini makanan saya enggak ngerti, enggak ngerti lagi, ya. Jadi juga semua sel tua, ya, interkoneksi satu dengan sel dalam sel juga ini ada hubungan loh. Ada hubungan satu sel dengan sel, ada hubungannya juga, hubungan mediator, macam-macam mediatornya.
untuk usia kerjasama yang baik menjalankan fungsinya untuk kehidupan kita. Tapi kalau itu sudah tidak baik ya semua sudah ya jadi akan kacau semuanya. Epigenetiknya, genetiknya, telomer kita baru sudah sampaikan. Ini juga semua organ sudah. Kalau disbiosis mikrofia itu semuanya utek ya, jantung, paru, pankreasnya diabetes nanti akhirnya liver ya kulit reproduktif ya ginjal wes semuanya tidak ada ketinggalannya aja semuanya ya saya usah kalkulkan lagi jadi kalau ini rusak semua kinerja tidak bagus semua selnya sudah tua semuanya tidak ada yang bisa ganti lah itu ternyata awalnya preparasi itu harus dari kuman baik yang makanya di kuman baik itu dipertahankan tidak dipertahankan itu memang proses tua itu jadi disbiosis tanpa memperparah lagi proses tuanya itu ya ya ini ada beberapa ini pada dikatakan bahwa levelnya pada perubahan pada proses ketuaan itu pada bisa tingkat yang sistemik ya jadi dalam sirkulasi fungsi antara masing-masing tubuhnya uteknya ginjalnya dan sebagainya ada lagi yang sudah tingkat seluler selnya sudah tua semuanya ya ada stem selnya capek yang tadi kita kabarkan dia komunikasi internasional intersel untuk sebagai kerjasama baik untuk menopang fungsi dari organ kehidupan sel dalam organ baik ini mensupport dengan kehidupan orang tidak apa genetiknya tidak stabil ya semua kerja daripada kendali ini penjelasan tapi ternyata ini bisa diatasi bisa dipengaruhi bisa diperingan ya untuk memperhatikan suatu proses tua yang sehat ya jangan sampai prematur aging ya jadi ini biasanya kalau yang mati ada di waktu pagi diambil dimakan sehingga bisa dibuang dan numpuk di situ juga jadi masalah ya ini ya jadi ini gagal jantung arteriosklerosis ya COPD tadi saya jelaskan Parkinson Alzheimer uteknya ya juga matanya juga tidak bagus telinganya juga tidak bagus nah, ini ada apa ya berapa D itu ya Nesto itu ya baur, budek, bawel apalagi itu. Ada orang yang dewa tua itu kan dipanggil ya tidak kerungu, di rodok keras dikira getak kita angel dong ya sabar-sabar jadi hormat orang tua. Akibat semua itu perubahan yang pentingnya ini akhirnya diabetes muncul asal saya berikan tadi ya. Prostatitis biasanya orang tua-tua yang laki-laki dan semua tua prostatnya gede ya. Nah itu menjaga sejak awalnya bagaimana. Ya. Ternyata exercise itu sangat menentukan supaya ususnya jadi baik. Karena exercise itu bisa memperbaiki atau menstabilkan ususnya baik. Kalau orang yang tidak pernah ini sedentary itu ya kerjanya itu aja, tidak olahraga, duduk-duduk, ya main game aja, main anak kecil jangan sampai terlalu lama main game ya. Boleh tapi harus ngerti ya, tapi tidak terlalu berlebihan ya. Jadi exercise penting. Sekarang berkembang IWT ya, interval walking training itu orang-orang yang tua pun jalan nggak usah lambat-lambat jalan aja misalnya 5 menit, cepat 5 menit, lambat 5 menit. Jadi cepat, lambat, cepat 30 menit sudah bagus. Poinnya bukan jadi fungsinya jadi baik. Karena ada kalau ususnya baik kan semua organ kendali dari usus tadi. Ya, ini sama. Ya lifestyle, ya aging and aging related disease. So, semua penyakit bisa kasih ini ya. Jadi sekarang mau dikasih apa caranya? Banyak ya exercise, ya makannya harus baik, jangan terlalu gemuk, ya. Sehingga macam-macam obat-obatan ini juga perlu dipikirkan sekarang. Ini dipikirkan obat-obat itu perlu dipikirkan ya. Kalau toh harus minum, ya mesti dibarengi juga supaya obat banyak. Semua obat itu pada prinsipnya bisa mengganggu usus. Jadi tidak baik ususnya. Maka direstorasi obat itu untuk ngambil manfaatnya, tapi yang akibatnya harus ditangani dengan pemberian ini probiotik itu ya antioksidan macam-macam boleh dikasih tapi kalau ususnya itu stabil sudah bisa memproduksi antioksidan ya lah itu ternyata untuk memperbaiki ususnya supaya baik yaitu modulasi dengan itu tadi prepro simbiotik apa itu ya ada lagi yang terbaru diberikan maaf ekstrak dari kotoran dimasukkan lewat dubur supaya bakteri baik itu berkembang di orang yang sedang sakit itu akan menjadi baik kan ya. Ya, jadi saya tidak ulangi lagi, saya singkat aja. Tadi ada beberapa level ya.
level dari seluler level, development level, organnya semua itu sudah kita sebut dengan semuanya, ya. Jadi kalau sudah gangguan pada fungsinya, mekanismenya, ya tes-tesnya bagaimana sebaiknya orang-orang yang ini mulai tua itu mesti ada program di Singapura tiap 6 bulan orang sudah di atas 50 tahun beberapa itu mesti di endoskopi di ini semua mencari jangan sampai tidak ketahuan hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau konsumsi probiotik terus risiko semua penyakit itu terdedah semua. Kanker kolon terutama CRC itu juga dengan bagus itu risiko jarang terjadi, ya sangat terjadi, ya. Jadi penting sekali bagaimana ini merawat kesehatan kita, ya. Jadi kita ulangi lagi bahwa kalau masih muda, sudah tua itu tetap yang tadi proses ketuaan selulernya, stem-selnya ada bagus. Ini menekankan kembali Anda supaya bisa memahami bahwa perubahan-perubahan itu semuanya kendali dari usus sampai tingkat genetik, ya genetik DNA, RNA, epigenetik, makanya saya berkembang ilmu eh, nutrigenomik, nutrigenetik itu karena dengan makan apa yang paling baik yang kita makan supaya kita fungsi sel dan tubuh proses transkripsi transaksi jadi baik semuanya, ya. Ini sama gambar kanan gini gambarnya ini kita ulangi lagi, kita kembali lagi bahwa tua itu ternyata ya tadi saya ulangi lagi telomernya tidak bagus itu tidak pendek ya itu ada suatu cuman ada suatu organ di dalam sel kalau itu ini kalau pendek dia tidak bisa mengendalikan menggulirkan replikasi tidak bisa genetik epigenetik perception jaga mitokondria function semua sel jadi tua stem cell jadi kecapean ya komunikasi tidak bisa ya jadi tidak bisa mengambil yang mati-mati tidak bisa diambil dengan baik tidak dicerna dengan baik ya ya intestinal mikrobiota itu sangat penting jadi semuanya itu kaitannya balik lagi peranan daripada usus ya usus hormon aging itu semuanya tidak akan full blown semua kalau ususnya jadi baik ya ini sama saya kira ya tadi ini proses tuai secara fisiologis itu tadi ya balik lagi saya jelaskan lagi ingatkan betul saya menyadari bahwa semuanya bisa kena organ semua bisa kena orang yang jadi diabetes orang yang jantungnya buntu orang yang stroke orang yang paru-paru ginjalnya mogok gagal ginjal livernya sakit ya harus transplantasi liver endokrin sakit diabetes bone marrow-nya sakit jadi lebih pucat wis macam-macam ya. Nah, jadi ini perubahan pada semua organ bisa berubah sehingga manifestasi bermacam-macam lagi. Ototnya jadi kecil, yes, ya, karena ususnya tidak bagus. Karena meskipun fisiologik, tapi ini karena sudah ada dysbiosis lah itu. Jadi musuh seletalnya tidak bagus, jadi ototnya jadi kecil, ya. Nah, keseimbangannya juga tidak bagus, gampang jatuh, ya. Komposisi dalam tubuh, ya, body composition sudah berubah semua, ya. Ini ada faktor genetik, lingkungan, sosial. Faktor sosial tidak memang jadi orang harus baik, komunikasi baik, punya grup yang baik, sehingga membuat ini stabilitas emosi, senang, ya itu akan memperbaiki khususnya juga. Ya, ini sama saya kira ya, macam-macam genetik yang sama. Ini juga, ya. Jadi kalau mulai sudah tua itu ada anu, penurunan daripada ini kinerja imun sistemnya terutama pada usus ya itu 80% imun sistem sel itu dalam usus kendali dari ini jadi ketimbangan anti inflammatori permanen inflammatori jadi tidak bagus semuanya jadi dalam penyembuhan proses penyembuhan ada keradangan itu akhirnya tidak bagus ya dan ini juga kalau ya ada selnya tadi saya penjelasan lagu detail lagi ini bahwa sel yang tua itu ya itu bisa dipicu oleh karena umur ini mau jadi tua. Nah itu ikhlas semuanya gimana supaya ini ya tua lah. Tapi sel yang anu jangan sampai terlalu eh, banyak sel-selnya itu masih bisa bertahan lebih baik. Stres, infeksi, bolak-balik sakit ya. Terus daya tubuh tidak bagus ya. Ini semakin berbahaya inflamasi, ini sudah diabetes seperti yang lainnya itu ya. Ini hanya sini dengan lewatnya waktu, genetiknya semakin ganggu, akhirnya jadi
selulernya senescen. Di bawah itu yang karena itu senescen muda itu bagus, komunis tapi yang sudah kelamping ya. Jadi gondol-gondol ini sudah tidak bisa kerja dengan baik. Lama mati semua tidak bisa replikasi lagi ya. Sama ya, ini saya ulangi lagi bahwa proses ketuaan itu ternyata di dalam sel sendiri sudah kinerjanya tidak bagus. Jadi lalu lintas daripada kinerja sel ya, media transmitter untuk menjalankan sinyal-sinyal sudah bagus semuanya. Jadi kacau semua. Sini sel itu jadi rusak ini sudah ya. Sinase dengan ini hidrokromatinya rusak. Jadi semua jadi dan smart cell itu ada DNA-nya ini. Kalau DNA-nya ada rusak, RNA rusak, oh, telomernya juga pendek. Udah jadi akhirnya sel cepat mati ya. Nah, jadi akibatnya itu macam-macam ya. Semua jadi jelek, efeknya jelek. Ini sama tadi ya sudah ya. Exercise bagaimana itu perubahan badan pada umur tua itu perubahannya apa saja. Wow, ya respiratorisme kandungan lainnya untuk mengingatkan kembali selalu ingatkan terus-terusannya. Semua organ bisa berubah karena proses ketuaan. Nah, tuaan itu ujung-ujungnya platformnya adalah gangguan mikrobiota usus tidak stabil jadi disbiosis. Nah, itu menurut awal daripada terjadinya semua penyakit kaitannya dengan usus yang tidak sehat. Ya, luar biasa usus ini. Ya, jadi ini kan ini diluncurkan anti aging ya. Nah, ternyata dalam penelitiannya anti aging itu macam-macam ditawarkan anti aging. Ya, itu tujuannya untuk memperlambat, ya mencegah itu bisa membalik supaya yang tua itu senesnya bisa lebih hidup lagi. Ya, itu upaya ya, upaya. Saya membalik lagi utamanya ternyata kendalinya dari mikrobiota usus itu. Luar biasa ususnya. Jadi anti aging itu upayanya dimaksudnya sudah menuju pada mencoba tadi ya memperlambat, mencegah ya dan proses aging itu tidak terlalu cepat terjadi ya anti aging. Karena di sini satu sisi anti aging ini pakai lotion kulitnya itu supaya tetap halus ya. Kayak sebenarnya kan gitu, glowing perempuan-perempuan biasa minta ini dirawat mahal sekali ke salon ya, mahal sekali, obat bisa puluhan juta. Nah itu ternyata ilmu-ilmu yang baru kaitannya dengan usus. Ya, ususnya gut microbiota skin axis. Itu kendali pada kualitas kulit dari usus juga. Ya, ini gut microbiota ya, ini mikrobiota semuanya apapun ini mikroorganisme macam-macam di otak itu, ya bakteri, archaea, ya virus, protozoa, fungi, jamur, itu blok-blok dari satu sana. Tetapi kita harus milih supaya menjaga supaya dominasinya 85% kuman-kuman virus harus kuman yang baik. Yang tidak baik ya sudah, dari saya diberantas total habis tidak bisa. Ya, total habis tidak bisa sama sekali. Jadi masih harus ini kita mulai mulai pemahaman kita hidup berdampingan dengan penyakit, udah supaya kita tidak sakit, ususnya harus baik. Ya, ini ya proses tadi saya rangkum aja ini untuk mogok ruwet barangkali ya. Jadi proses itu faktornya banyak ya. DNA tadi repair, ini saya gambar lebih sederhana. Tadi misalkan yang macam-macam ada DNA-nya ya. Terus akan biologi fungsi sel terganggu semuanya. Ya komunikasi saya juga terganggu ya. Kalau restriction sangat diperlukan sebagai anti-aging dan dehydratation restoration. Jadi usus yang tidak sehat itu karena proses ketuaan harus direstorasi dengan pemberian bakteri-bakteri baik ya. Jadi kita simpulkan di sini bahwa tua itu sebagai akibat daripada kombinasi bermacam-macam faktor itu ya. Tapi ternyata terakhir ujung-ujungnya adalah ini dari usus ya, dysbiosis. Ya, healthy proses. Nah, tempat healthy itu apa sekarang? Ya, jadi balik lagi saya tekankan lagi berulang-ulang saya tekan lagi pentingnya usus ini ya. Jadi mekanisme seperti untuk healthy aging itu apa? Ya nutrisi harus baik supaya penyerapan nutrisi baik. Iya, ususnya harus diisi oleh bakteri-bakteri ya dan cognitive health ya. Jadi karena ada hubungan dengan gut brain axis ya, metabolic health produk-produk metabolik apa mengatur semua metabolik apa produk metabolik daripada mengatur metabolisme dalam tubuh semuanya termasuk diabetes tapi kalau salah ya muncul bermacam-macam sakit ya inflammation regulation kalau tidak ada dysbiosis jamin bahwa inflamasi itu
tidak akan berlarut-larut dan juga bisa dengan diregulasi dengan kinerja daripada gut mikrobiota dengan metabolitnya, metabolit yang baik, yang good, yang normal metabolit, bukan yang patogenik metabolitnya. Ya, jadi ini mekanisme sakit itu ternyata bolak-balik ya, gut mikrobiota sebelah kanan ini, ya zoom bawah kanan itu gut mikrobiota paling penting. Kalau kita bagus, bahannya bagus, tidak gampang bakteri toksin masuk sirkulasi kerajaan, ya itu yang bikin gara-gara ya imun sistem jadi kacau, semua kacau semuanya ya. Jadi faktor yang eubiosis, nah saya diregulasi ya supaya di ini perubahan-perubahan bisa regulasi ya supaya jadi eubiosis prebiotik probiotik tadi yang penting. Mencegah antibiotik aja ya. Physical activity exercise sangat penting sekali. Ya, nah premature aging tadi saya simpulkan lagi ternyata juga faktornya ini dysbiosis lagi. Ya, dysbiosis terganggu, imun sistem terganggu. Ya, produksi metabolit yang sehat normal ya itu jelek, tidak ada karena dysbiosis itu patogen ini, patogenik metabolit menggulirkan semua penyakit sudah muncul semuanya ya. Ya, jadi karena permeabilitas dysbiosis permeabilitas terganggu dengan segala akibatnya ya, jadi ada mikrobial ditransport, toksin transport, LPS transport, jadi inflamasi ya. Nah sekarang kalau itu intervensinya strategisnya di mana ya, coba dikasih itu regulasi pada dysbiosis ya, dietnya bagus, exercise, probiotik, fecal material transplantation ya, misalnya. Ya ini karena saya probiotik sangat relevan. Karena kita juga, wah probiotik, probiotik. Dunia kedokteran adalah the future of medicine is microbiome. Termasuk dengan minum yang sehat adalah probiotik, prebiotik, ya. Itu akan memulihkan sehatnya. Gitu. Itu aja lah. Kalau usulnya bagus malah mudah-mudahan semuanya bisa terkendali baik dan sampai cepat tua. Ya, jadi pemberian incorporating ya, probiotik dan prebiotik dalam diet itu sangat penting. Jadi minum yogurt bagus, ya yogurt itu penting yogurt. Gak enak titik aja enggak apa-apa tuh sehat. Enak tapi umurnya pendek, tapi gak enak titik, rasanya tahu umurnya bisa lebih panjang kan, bisa ngomong cucunya, bisa ini, bisa punya teman yang banyak, sampai yang itu ada, oh sudah meninggal, wah ini masih bertahan terus ya. Ya jadi saya kumpulannya podo tua nih kabeh ya, sampai belajarkan pada teman-temannya yang punya perkumpulan orang-orang tua itu. Jadi ini khusus harus sehat. Konsumsi probiotik ya. Banyak sekali dijual banyak sekali dan juga yogurt apa itu bagus. Makan-makan yang di sini saya lihat ada Prof. Aji matur nuwun sangat bisa hadir partisipasi dalam bagaimana karena kita ambil topik ini karena kita itu sudah mulai mulai tua ya, jadi tua tapi sehat itu. Otot sehat, otot sehat, semuanya sehat, jantung sehat, semuanya sehat ini. Jadi ternyata peranan dan restorasi ini gut dysbiosis, berarti eubiosis itu aging prosesnya sehat ya. Nah, preventionnya supaya tidak cepat-cepat jadi tua itu loh. Balik lagi probiotik lagi akhirnya. Ya, inflamasi actionnya dari semuanya itu, tapi ujung-ujungnya apa dari kinerja daripada mikrobiota dari ususnya ada hubungannya dengan mikrobiota aging, sama ada hubungannya dengan eubiosis apa dysbiosis akhirnya jadi bergulir, jadi tidak baik. Terapinya, nah itu bolak balik lagi dietnya, olahraganya, probiotik ya itu atau mereka fecal microbiota transplantation itu sudah dimaksud dapat itu sudah belum belum dilakukan secara rutin tapi sudah ini scientific base-nya sudah mapan betul ya, direpet supaya tidak prematur aging ya. Ini tadi itu gut sudah ada pernah balik-balik ususnya harus baik udah ya, probiotik stres harus makan yang baik ya, tidurnya cukup ya. Ini ya substance anti agingnya balik-balik anti agingnya macam penawarnya banyak tapi ya ya ini tadi healthy food ya, healthy food itu tapi vegetable-nya, fluidnya, tapi wine dikit-dikit ada punya antioksidan propertinya. Jadi dalam usus masuk usus ya mau lebih menguatkan lagi bahwa produksi antioksidan di usus itu juga ada ya. Jadi supaya oksidan yang dihasilkan normal, oksidan masih terjadi karena bisa metaboliknya, proses metabolisme, tapi di anti ini supaya tidak ada oksigen juga tidak baik.
ya harus ada terlalu banyak rusak semua, DNA juga rusak semuanya, ya. Jadi hubungan antara usus mikrobiota dan aging itu sangat penting, ya. Produksi nanti SCFA, enzim sel itu semuanya produksi daripada kinerja mikroeksistem mikrobiota di usus itu. Ini metabolit, ini salah satu metabolitnya SCFA ini berfungsi untuk pengendalian semua organ tubuh, ya. Makan tadi fermented food apa itu penting sekali, ya. Oke, jadi kita rejuvenating itu modelnya balik lagi. Dulu kan rejuvenating itu macam-macam obat, macam-macam. Tapi aku yang sini terakhir ini adalah mikrobiota yang sangat penting kaitannya dengan yang sehat, ya. Kira-kira begitu saya sampaikan. Matur nuwun sangat. Thank you very much. Ya ini, nah ini setiap pagi mesti good morning my love. Good morning my love. My love siapa? Love your gut. Ya, I love you, my gut microbiota. Cintailah yang ini, termasuk di bawahnya kita cintai. Love this one. Saya kira kita ini terima kasih banyak. Semoga ada manfaatnya penjelasan ini. Tapi singkat ceritanya, kalau mau sehat, ususnya harus sehat. Ya, itu aja singkat diskan banyak penjelasan itu dasar-dasar dalamnya scientific base-nya sangat luas sekali. Tapi intinya yang bisa di take home message-nya bahwa usus sehat itu kalau sehat itu kalau ususnya sehat. Untuk sehat macam-macam caranya tadi. Exercise, makan baik, tidurnya cukup, probiotik, ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan tidak selalu susah. Slide-nya memang bahasa Inggris semuanya, memang karena ada presentasi dengan orang luar apa. Tapi yang penting kesimpulan terakhir balik lagi usus harus baik. Sehat dengan restorasi dengan probiotik. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, terima kasih Kemudian, iya yang saya sampaikan. ya Profesor Subianto, terima kasih sudah memberikan banyak ilmu tentang pentingnya mengelola mikroorganisme usus ya, gut Oh, saya belum ya. microbiome, Oh, khususnya untuk awet muda ya dan umur panjang. Saya ucapkan salam pada ya Profesor Aji Prayitno ya, Dekan Farmasi Universitas Ubaya yang baru saja hadir ya, bisa bergabung. Terima kasih. Nanti mungkin bisa sharing ilmu dalam sesi tanya jawab. Nah, sebelum saya lempar ke ada pertanyaan kepada peserta webinar, perlu saya tekankan begitu banyaknya apa informasi dan keilmuan antara hubungan antara manusia, khususnya lingkungan, makanan, exercise, dan juga faktor genetik. Kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa menjaga ya keseimbangan ya, menjaga 85% mikroorganisme yang baik itu di dalam tubuh sehingga dia memang ujung-ujungnya pada akhirnya adalah bagaimana menjaga kesehatan agar tidak terjadi disbiosis di dalam perut, ya dalam usus. Nah, banyak sekali sudah gininya. Nah, saya ingin bertanya tentang ini, Facial Microbiota Transplantation ya. Apa FMT itu? Mungkin lebih jauh bisa FMT. dijelaskan dulu. FMT. Ya, ya. Fecal Material Transplantation. Ya, itu isinya adalah dicarikan kotoran feses dari orang yang sehat. Nah, sehat usus sehat itu salah satu yang bisa diperiksa sekarang produksi dari SCFA itu sekarang di laboratorium di luar sudah bisa. Yang 800.000 berarti itu kalau itu bagus betul normal ini berarti ususnya cukup bagus. Probiotik itu kalau tidak diminum 2 minggu nanti sudah kurang semuanya. Jadi masih terus menerus masih konsumsi terus. Ada informasi yang bakteri kok diminum bahaya itu berarti orang nggak ngerti itu, ya. Jadi WA group kadang-kadang wah harus segera kebenaran padahal
orang yang ngomong itu tidak betul-betul mengerti itu loh. Jadi kita mesti harus tanya pada ahlinya saja bagaimana, dan juga ilmu yang sekarang ya ini sudah semua penyakit kaitan dengan ini semua bidang ilmu, semua dokter ini kalau mau belajar maju ya ini mesti harus mengerti mengenai mikrobiom ini. Kaitan dengan profesinya dia sebagai penyakit dan apa spesialis apa, semua yang kaitan dengan khusus. Ya, Ya, jadi lagi-lagi FMT itu fecal material transplantation itu memberikan kotoran dari orang yang sehat ya. Berarti ususnya sehat, tidak ada disbiosis ya, eubiosis. Termasuk nanti itu kan membuatkan regulasi dalam usus besar itu kemudian jadi baik semua eubiosis karena dominasi memang di usus besar itu. Harapan baik. Itu salah satu teori tuang. Tapi kalau bisa termasuk kotoran orang kan ya rasanya tidak nyaman, ini minum raja toh, maka diatur baik ya. Tapi salah satu usulan saintifik itu relevan sekali juga. oke. Jadi kotoran orang sehat diambil bakterinya, terus kita minum begitu? Apa dijadikan produk Bukan, dulu gitu? Bagaimana? Atau kalau dimasukkan mati ke dalam transplantation mesin? itu, dan Ya, kalau diminum kan orang mau dicuci dia. Kecuali kalau dikembangkan, dikultur jadi kuman baik, diekstraksi ini. Kalau enggak, kan, langsung dimasukkan dalam buburnya, masuk dalam usus besar sehingga akan meregulasi, sehingga yang diskusi sana diregulasi, redam oleh yang how to control to dampen ya supaya jadi yang jelek-jelek jadi regulasi supaya dia balance ebiosis kuman baiknya banyak kuman jeleknya ditekan sedikit ya. oke. Jadi ya menarik juga. Apakah ilmu itu sudah dipraktekkan apa baru teori atau usulan bagaimana, Prof? Kalau FFT itu kan ini orang masih kita mesti pelan-pelan memahaminya supaya masyarakat sudah bisa ngerti gitu loh. Nggak tahu tidak masuk tidak diminum ya toh. Ya dimakan ini misalnya ini kalau misalnya orang yang sakit parah di rumah sakit tidak bisa makan, tidak bisa minum, ada pemikiran ke sana. Tapi tidak semakin minum kalau bisa sonda ya lewat mulut saja lebih baik toh. Jadi tidak mengganggu. Kalau against the culture yang masuk Pisces kok di nah tapi masuk dubur tidak apa metu nih kono dimasuk lewat gitu ya tidak apa-apa bakti baik. Tapi nek diminum mungkin orang pasti tidak akan mau itu. Mesti kita masih di wah dokter kok suruh kita semua mengembangkan Pisces itu ya. Tidak, tidak. Oke. Oke, ya terima kasih, dokter. Kemudian adakah hubungan ini, dokter, Prof? Kalau seorang itu melakukan puasa atau diet tertentu, dia itu terlihat jadi awet muda ya, ada begitu. Apa langsung ada apa dia detox karena proses detoksifikasi Banyak macamnya. ya, karena Detox mikrobiom itu apa ya. dikasih ada untuk kasih anti aging, substance macam-macam dalam bentuk obat macam-macam. Tapi kita mesti pelajari itu kaitannya dengan OSIS tentunya. Tidak usah macam obat yang mahal-mahal itu, ya. Tapi kalau kita mengonsumsi, kita menjamin bahwa usus kita itu sehat, yaitu proses ketuaan itu bisa berjalan dengan normal, ya, bisa healthy, ya, karena ususnya bakterinya sehat, ususnya sehat, hidupnya juga semua organ jadi sehat semuanya, hidupnya jadi sehat, umur panjang. Jadi sakit-sakit ini yang inilah ini harus tua ndak ada ya seumur hidup minum aja, seumur hidup sama minum probiotik itu. Ini untuk menjamin bahwa semua organ itu bisa baik itu loh. Ya tapi yang lainnya juga makannya, exercise-nya, tidurnya, yang vitaminnya, mengkonsumsi probiotik, fermentasi, yogurt, kimchi apa itu termasuk itu untuk memperkaya masukan mikrobiota usus ya. Jadi itu kira-kira. Oke, ada ada pertanyaan, ada orang yang sangat cepat tua, awet muda, dia lambat tuanya. Kemudian kita bertanya apa penyebabnya? Mereka kebanyakan karena dia bilang makanan ya, makanan dan olahraga. Dan mereka tidak tahu penyebab-penyebab lain, apalagi ada ilmu baru yang disebut dengan mikrobioma ini. Ya, Ya, bagaimana apa ya. Jadi orang memasyarakatkan merasa daripada ini itu? kok Ya, umur 50 tua, keriput semuanya, melakukan tunuk-tunuk, rotok pikun ya toh. Ada umur yang 65, 70 masih cukup bagus. Ya, itu ujung-ujungnya
dicari dia bagaimana hidupnya orang itu. Orang itu yang hidup sehat ya, apalagi sudah kenal dengan makan makanan nanti ada animal food ya, itu juga menentukan sekali ya. Jadi animal food itu juga hidupnya juga dulu ditunjang sekarang FKH Fakultas Kedokteran juga Fakultas Kedokteran Hewan itu juga mulai memberdayakan pemberian probiotik pada hewan-hewan ya. Jadi akan semua akan jadi makan sedikit juga sehat semua. Ya, jadi kalau sok cepet tua, ya itu ujung-ujungnya basicnya ini untuk orang cepet tua itu mestinya ada pemikiran checking. Jadi check up kesehatan. Nah, itu mestinya harus ditambahkan. Oh, ususnya itu baik apa tidak? Diperiksa kesehatan dengan SCFI itu sederhana. Kalau yang pakai metode yang lain yang mahal, ya, ini itu aja sudah 800.000. SCFI itu ada bagus, ini berarti sudah menunjukkan bahwa itu cukup bagus. Makanya orang-orang yang tidak cepat tua itu kira-kira baik. Hipotesisnya gitu. Yang cepat tua itu karena stres, tidurnya kurang, cari duitnya susah, yang makan tidak teratur, ya itu mesti cepat tua. Beda orang yang, tapi orang kaya pun duitnya banyak, tapi cari hidupnya salah, ya bisa cepat tua. Ya, kalau stres terus orang kaya, orang pandai stres besar loh. Dikitnya bingung, dikit bingung, utangnya banyak, wis bingung. Ya toh, kalau kita sing bias-biasan itu aja, stresnya tidak berlebihan. Mereka gitu ya. Jadi ujung-ujungnya tua ndak tua itu harus menata ususnya baik, makannya baik, tidurnya baik, stres jadi kurangi, ya. Makan-makan healthy food itu termasuk juga vegetable dan lain-lain itu. Oke, jadi usus itu adalah kunci, tapi ada juga teknik pengobatan untuk membuat kurus. Dia memotong ususnya itu. Bagaimana dampaknya nanti itu, Prof? Ini untuk para kurus ya, orang kurus ternyata itu orang gemuk itu yang gede, remuk gede itu. Tidak bisa turun-turun, itu kacau. Jadi ada istilahnya dysbiosis. Orang gemuk itu dysbiosis. Jadi kuman-kumannya itu kacau semua sehingga tidak ada produk yang mengontrol pusat kenyang. Tidak ada, Bu. Ini tidak pernah kenyang itu. Mau kemudian makan, makan lagi mau. Makan satu piring habis, makan camilan, makan apa yang banyak. Dia sisa 3 kali, 4 kali saya. Ya gemuk. Terlalu gemuk tidak bisa apa-apa. Jalan sudah susah, ini susah. Jantungnya semua masalah, semua organ punya masalah. Sendi-sendi punya masalah, semuanya masalah. Jadi kita misinya sekarang kempennya bahwa untuk supaya tidak gemuk-gemuk itu loh, ya. Saya mulai anak-anak yang mulai gemuk, saya beritahu juga sebab risiko gemuk itu belum terlalu tua, tahu-taunya stroke, jantungnya buntu, ya toh, pasang ring, ya itu ginjalnya mogok, ditantani tidak bisa, itu awalnya jadi kuman baiknya tidak bagus semuanya. Harus cuci darah, cuci darah terlalu mahal sekali biayanya, duitnya entek untuk cuci darah, ya mau transplantasi ginjal, banyak 3 miliar, iya nek selamat. Itu transplantasi bukan menyelesaikan masalah. Buntutnya masih panjang itu. Dengan imunosupresan mereka supaya tidak direjeksi yang ditransplantasikan itu. Nah, Mbok iya oh, sejak muda Mbok memahami ini loh. Jadi yang punya cucu-cucu apa yang tua itu anak-anak yang dulu ya, belum sempat memahami begini. Ini relatif baru ilmunya. Sekarang mulai yang punya cucu harus hamil itu harus bagi. Ya, dengan dokter kandungan minta ini mengenai pikrobiota bagaimana. Sudah dokter sudah mulai banyak memakai itu. Supaya kandungannya selamat, risiko sakit 8 hari juga jarang, kelainan kemudian kelainan bawaan juga tidak, karena ada waktu organ-organnya sudah tersedam semuanya. Genetik yang tidak baik mungkin tidak terekspresi. Ya, oke. Oke, ada lagi satu pertanyaan untuk apa vaginal mikrobiom itu bagaimana apa perlu apa tidak itu untuk apa Sangat perlu. untuk janin janin apa untuk kesehatan ibu-ibu, Iya, kesehatan remaja itu bagaimana, Prof? Mungkin sedang di mute, Profesor? Ya, nah, ya ya, dengar sekarang ya. ya sekarang oke. Nah, jadi itu bisa terjadi sekarang memandang previous konsep itu inner beauty, kesehatan yang dalam itu dari vagina itu dikasih
dicuci antibiotik, antiseptik gitu, ya, semproti itu, ternyata itu mematikan bakteri baiknya. Jadi kalau bisa itu terjadi malah terjadi vaginal dysbiosis, ada usaha vaginal dysbiosis. Ya itu meski regulasi kita kasihkan vaginal probiotik, vaginal gel, ya itu supaya ini nolong orang-orang yang gampang sakit keputihan apa itu bagus. Maaf ya, untuk orang-orang tua itu sudah tua semuanya. Orang tua kan perempuannya laki perempuan sudah males semua toh, gitu. Nah itu saya saja Pak nih sakit dari dengan pemberian ini vaginal mikrobiom ini probiotik vaginal gel itu sel-selnya jadi bagus. Hormon jadi bagus, sel-sel yang bikin lendir juga banyak. Jadi masih seperti orang muda lagi. Ya kan bagus toh. Iya. Berarti orang seperti orang menopause itu yang apa namanya apa kering itu termasuk Ya, disbiosis apa bagaimana? menopause, ya itu kan disbiosis ya, disbiosis. Jadi mestinya sejak awal menopausanya itu yang baik, jadi masih balance ya. Tapi mikrobiota masih baik kan. Menopause kan hormonal saja. Tengah-tengah ada gut, endokrin aksis ada, khusus yang kendalikan lagi. Ya, jadi mungkin proses menstruasi menopause agak lebih panjang, harus terjadi itu. Tapi ini bisa organ yang dipakai untuk kenikmatan hidup masih bagus itu loh Pak. Oke, sebelum pertanyaan terakhir, mungkin ada dari rekan-rekan yang ingin langsung bertanya atau memberikan komen kepada Profesor Subianto, dipersilakan. Ada monggo, Ya, ini terbuka. Baik lagi, usus. ya. Bakteri baik, makan baiknya. Oke, sebelum ditutup untuk pertanyaan, satu pertanyaan. Ada orang yang sudah terlanjur begitu, terlanjur rusak ya, mengalami disbiosis banyak sakit bolak-balik itu. Bagaimana cara penanganannya awalnya? Dari mana kita mulai? Kalau karena sudah kronis Ya, misalnya itu. jadi kronis, ya, kronis itu berarti kalau kronik ya inflammation walaupun tidak parah, itu misal contoh orang jadi Parkinson itu sudah berapa tahun ini sudah ada disbiosis karena bentuk yang ini tidak terlalu parah gitu ya. Jadi bisa terjadi ini manifest cepat sekali jadinya Parkinson, keder-keder atau pikun atau yang lain-lainnya. Ya, jadi ini mestinya sudah terjadi sudah tua gini nih ya tetap supaya tidak tadi progresif ya bagaimana menunda atau tidak cepat prosesnya bisa dihambat ya bukan terus dikasih probiotik minum langsung wah minum seminggu mudah beli yang dah ya minum harus panjang saya muda minum terus konsumsi terus yang sudah ada ini nanti tetap akan lebih terregulasi jadi fungsinya kembali ke normal baru proses yang sudah tua tapi paling tidak kalau bisa cepat-cepat tua itu loh yang umur 60 70 sudah mulai tua di sini lupa kalau bisa centenary 100 tahun tapi masih bagus masih bisa kerja otaknya bagus tidak ada pendengaran juga bagus ya penglihatan bagus macam alangkah baiknya setiap cucu banyak ini senang ya keluarga happy big family ya kira-kira Oke. itu Terima kasih pada Profesor Subianto atas waktu dan ilmunya. Yang dapat saya simpulkan, kesimpulannya pada ujung-ujungnya adalah sumber penyakit kita ada usus, dari usus, dan usus itu harus kita jaga karena pusat dari aksesnya itu semuanya berawal dari usus ke otak, usus ke tulang, usus ke paru-paru, ke jantung dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk seluruh peserta seminar dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan yang langsung sifatnya lebih detail atau lebih pribadi lagi, silakan berhubungan dengan Bapak Profesor Subianto. Terima kasih. Terima kasih, Prof.